Stop screen. Bentar ya, teman-teman. Ya, jadi teman-teman terima kasih untuk yang mengikuti ya. Jadi Ibu Yuni mengatakan bahwa ajarannya adalah rahmatan lil alamin ya. Walaupun dengan cara halus saya telah membuktikan dengan sangat gamblang ya, teman-teman, bahwa tidak ada yang disebut rahmatan lil alamin ketika nasib ya. Rahmat itu adalah rahmat yang dibicarakan adalah rahmat tentang keselamatan ya, bukan bicara tentang kebaikan dalam hidup di dunia, bukan ya. Bicara tentang rahmat dalam Alkitab adalah pemberian keselamatan karya besar agung ya. Kasih karunia itu yang paling besar kepada umat manusia adalah penyelamatan umat manusia itu. Ya, Ibu Yuni tadi mengatakan bahwa dia mengaku dengan sangat-sangat pengakuannya bahwa memang mereka ditentukan oleh takdir gitu kan. Lalu dia juga mengaku ya bahwa sebetulnya amal perbuatan mereka itu tidak semata-mata menyelamatkan. Ya, karena tadi saya juga sudah kasih ayatnya bahwa Nabi sendiri mengatakan bahwa tidak selalu menyelamatkan ya. Yang menyelamatkan semata-mata juga adalah iman percaya dia kepada Allah dan dia sebagai rasulnya. Nah itu kan sama seperti kita ya. Sebetulnya amal ibadah kita tidak menyelamatkan. Yang menyelamatkan kita adalah percaya kepada darah tebusan anak domba itu gitu kan ya teman-teman ya. Jadi Ibu Yuni jelas mengatakan gitu kan teman-teman ya. Mengatakan bahwa dia ditentukan oleh takdir. Tetapi dia tidak bisa jawab ya teman-teman. Dia nggak bisa jawab apa takdirnya ketika Allah sudah menakdirkan dia untuk masuk neraka gitu kan. Lalu dia mengatakan bahwa dia akan mencoba gitu kan, dikasih kekuatan untuk mencoba gitu, untuk mengalahkan takdir. Lalu pertanyaannya ketika kalau ada orang sudah bisa mengalahkan takdir, itu artinya Allahnya kurang berkuasa dong gitu kan, Allahnya lemah dong, bisa dipatahkan takdirnya oleh manusia gitu kan. Ya jadi Ibu Yuni nggak bisa jawab juga gitu kan, takdirnya bisa dipatahkan gitu kan. Nah itu dia soal takdir. Lalu tadi bicara tentang, lalu dia mau mengalihkan kepada pembunuhan gitu teman-teman ya. Dia memberi ayat-ayat di dalam Alkitab mengenai pembunuhan. Tetapi kan saya sudah jelas ya ayat di Alkitab kita yang berbicara tentang pembunuhan bahwa setiap orang yang menumpahkan di dalam Kejadian 9 ayat 6 itu tadi ya. Bahwa setiap orang yang menumpahkan darah manusia, darahnya akan tertumpah kepalanya gitu kan. Kepada dia akan dibalaskan. Ya tetapi tadi saya juga sudah menunjukkan ya bahwa Ibu Yuni pun tidak bisa menjawab ya, ada perintah membunuh ya, di sana tidak dilarang membunuh asal tidak dengan cara licik, asal dengan alasan yang benar membunuh, asal satu lagi ya saya mau kasih membunuh untuk orang-orang yang tidak mengaku Allah sebagai Tuhan. Nih ada ayatnya, saya sudah itu ya, tidak mengaku orang-orang kafir. Nah itu. Jadi beda ya teman-teman ya. Beda ya. Jadi untuk orang-orang kafir boleh gitu kan, asal dengan cara yang baik, asal dengan alasan yang benar gitu kan. Ini dalam QS ya, ini dalam Al-Qur'an loh teman-teman. QS 17 ayat 33 ya, dan janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah membunuhnya kecuali dengan suatu alasan yang benar. Pertanyaan saya, membunuh apa yang dengan alasan yang benar? Membunuh apa dengan cara yang tidak licik? Membunuh apa dengan cara yang baik gitu. Ya, karena membunuh aja udah dosa gitu teman-teman ya. Jadi aneh gitu ya Ibu Yuni nggak bisa jawab ya, membunuh dengan cara yang benar, membunuh dengan cara tidak licik. Ibu Yuni nggak bisa jawab itu, sama sekali nggak bisa jawab. Bagaimana mungkin? Lalu dia mengatakan itu di dalam situasi perang dan harus ada hukum-hukumnya gitu kan? Ya, membunuh dengan cara yang benar itu harus pakai hukum. Nah, saya kasih ayat lagi tadi kan, teman-teman ya. Kasih ayat di mana Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menghukum orang dengan memotong apa dia bilang gitu ya, memotong kaki dan tangannya, lalu matanya dicongkel, lalu dibiarkan dipanas sampai meninggal gitu. Nggak ada hukum di situ ya, hanya karena apa? Karena dia mencuri onta-onta Nabi gitu kan. Nah seperti itu ya, jadi nggak bisa dijawab oleh Yuni sama sekali. Yuni tidak bisa menjawab. Lalu apa lagi teman-teman ya? Nanti kita akan buka ya apa sih maksudnya Yuni tadi tuh. Ibu Yuni maksudnya di dalam Matius itu. Ya saya sudah tahu, nggak mungkin ini perintah untuk membunuh. Semua Alkitab itu ada konteksnya ya teman-teman. Kita buka selamat siang Pak Nabwi. Pak Nebwi. Ya, selamat siang. Ya, Pak Nebwi Muslim atau Kristen Pak? Saya Muslim. Oh Muslim, wah jadi balik lagi nih saya nih, iya. Bapak bisa bantu Ibu Yuni nggak bisa jawab ya, itu mungkin karena kekurangan pengetahuan ya. Tapi Bapak tolong bisa jawab, kalau Bapak bisa menjawab pertanyaan saya Pak. Bagaimana takdir Muslim itu bagaimana sih Pak sebetulnya Pak? Apa tuh? Takdir, ya Muslim ketika ditakdirkan gitu, kan ada takdir.
Kalau di Muslim kan ada Ya, takbir. Ya. Ya, takbir dalam Muslim ucapannya Allahu Akbar. Takdir, Pak. Takdir. Oh, takdir. Takdir, bukan takbir. Takdir. Ya, takdir. Selamat sore semuanya, Bu. Selamat sore Selamat semuanya. sore, Bu Yuni. Temanmu sudah habis kugulung-gulung. Kau juga mau Oh, jangan kugulung-gulung. gitu. Tidak ada yang habis. Oh, kugulung-gulung kau. Mbak Bohai datang lagi di sini, Budi. Ya. Untuk silakan. meluruskan Ya, otak mungkin Bu Budi, Yuni gitu. ya, mungkin aku orangnya tuh optimis ya. Mungkin Bu Yuni belum nggak banyak ilmu untuk menjawab. Nah, sekarang kalau kamu banyak ilmu jawab saya. Apakah kamu ketika kamu ditakdirkan untuk masuk neraka, mungkinkah Anda bisa, ya kan? Mungkinkah Anda bisa selamat gitu? Di Quran kan ada bentuk itu, Pak, takdir, Pak. Mau bilang apa memang ada? Dia memahami takdir Ya, saya memahami sapa takdir dulu. ini. Bukan Dajjal, terima kasih. Selamat siang, bukan Dajjal. Ya, Kayaknya orang baru siang, nih. Budi. Selamat siang, Ya, Budi. Udah sering pernah masuk, Bu. Oh, pernah masuk ya? Ini bukan Dajjal, Ya. ini Pak Simon nih. Najis nih suaranya, coba lagi, coba. Sorry. Bukan. Dulu pakai bukan Oh. Mamat karena masuk tadi malam Aditya nggak mau sama pakai bukan Mamat. Iya. Oke. Marah-marah dia aku tanya tadi malam. Iya. Saya dikit, Bu, tadi malam. Sama Bu Yuni itu ada dia tadi malam. Gimana, Pak? Di roomnya Adit. Ada dia. Iya, Iya, pertanyaannya iya. sederhana aja. Sebenarnya tuh coba nanti saya tanya kalau ada yang Muslim di sini. Pertanyaan tadi malam. Apa marah-marah nggak seperti Adit sama Yuni? Ya, good. Ya, Pak Jinto, Pak, Ada yang Muslim, selamat Bu, di sini? siang. Ada nih Pak Donda Bohai sama Budi, Ibu. saya ada pekerjaan mendadak ya. Oh, saya iya. turun dulu ya. Malah kabur. Bukan kabur. Nah, kenapa nih kabur? Kenapa kabur ini? Nih, saya bertanya ini, saya ada one pertanyaan way penting ini. Ya. Ya, Jinto, nanti One way, Pak, one way. silakan. Ya. Tunggu ya. Ya, sudah kamu Gini balik lah lagi ya. nih ya. Bukan saya akan balik lagi ke pekerjaan mendadak ini ya. Takdir itu dalam Islam itu ada dua. Itu namanya masuk dalam ilmu kalam. Ya. Yang satu menganut paham Qadariyah, yang satu Jabariyah, ya. Dan yang ketiga di antara keduanya, antara Qadariyah dan Jabariyah, itu banyak masuknya ke Akhtiyariyah. Kan? Jadi takdir itu masuknya ke dalam ilmu kalam itu. Yang Qadariyah itu ada kehendak manusia, kalau Jabariyah itu kebalikannya. Dan ada perpaduan keduanya gitu loh. Nantilah saya jelasin ya, karena saya ada pekerjaan nih Budi ya. Ya, ini Ali Doski nih. Ada Muslim berapa orang di sini ya? Ada 2 ya. Selamat siang Ali Doski. Ali Dosti, selamat siang. Ali Dosti. Ali. Ya, ada 2 ya. Pak Nibui deh, silakan Pak Nibui. Mungkin Bapak ilmunya lebih tinggi dari Pak Ibu Yuni sehingga bisa menjelaskan kepada kami takdir. Ketika Allah sudah mentakdirkan Bapak untuk masuk neraka, walaupun sudah tinggal 1 hasta saja, tetap jangan masuk neraka, kata Nabi Muhammad. Nah, tolong dijelaskan Pak, bagaimana itu Pak? Ya, sebenarnya saya baru masuk STEM ya. Ini baru pertama baru ini kali masuk. Iya, Ya, baru ya, pertama kali. Kita dialog Jadi ya Pak ya. Iya, jadi dari tadi saya nggak menyimak, nggak ada apa-apa kan begitu kan. Nah, jadi sebenarnya saya masuk ke sini justru mau bertanya kan sama. Oh, boleh silakan ibu, Pak. Ya, silakan tanya saya. Iya, kan saya di sini tamu kan itu. Iya, soleh, boleh. Jadi begini Bu Uti. Nah, saya memang pernah mendengar di YouTube masalah perdebatan untuk soal ilmu ketuhanan ya. Iya, ilmu ketuhanan, iya. Ya. Jadi yang bisa saya tangkap kalau orang Islam kan Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau orang Kristen Tuhannya Yesus, apa benar seperti itu, Bu? Iya, kami kalau di Kristen Tuhan kami Tuhan Yesus ya, tetapi Tuhan kami itu Allah Tritunggal ya, bukan cuma Yesus. Jadi kami mengenal 3 nama gitu loh. Tapi Muslim kan memisah-misahkan ya. Tuhan kami itu adalah Allah Elohim yang diam di dalam diri Yesus. Nah, itu dia. Kami Allah Tritunggal, Pak. Ya, silakan. Tadi dari bahasa Ibu bukan hanya Yesus Tuhan Ibu ya. Berarti ada yang lain Ibu. Namanya bukan hanya Yesus tetapi Elohim juga, lalu Roh Kudus. Ya, 3 nama itu tetapi 1 dia sendiri gitu loh, Pak. Kenapa itu bisa terjadi? Karena Tuhan kami itu datang ke bumi ya. Nama Yesus itu kan nama dia waktu di bumi, gitu saja.
Cuman saya ada membaca dari Alkitab Ibu, kalau nggak salah begini. Dalam Ibrani 3 kalau nggak salah saya baca. Kalau nggak salah. Nah, perlu saya screen nggak? Boleh. Cuman gimana, saya kalau di Zoom sih ya pernah. Ibrani berapa Pak? Sini saya bukakan. Ya kita ngomong ya. Tadi udah ngomong tentang Islam, sekarang Kristen ya. Ibrani berapa Pak? Ibrani Alkitab 3, Ibrani 3:1. Ibrani 3 ayat. Siang, sore, selamat. Ya, selamat sore. Pak Doski tadi dipanggilin selamat sore. Salam Pak Doski. Waalaikumsalam. Ini lagi Ibrani apa ini Mbak Uti? Ini bertanya nih, Pak Dosti juga silakan bertanya kalau mau bertanya. Ibrani 3 berapa tadi? Ibrani 3 ya. 1-6. Ya. Sebenarnya di ayat 1 sih saya udah jelas sebenarnya di situ kan. Apa dia bilang Pak? Sini saya share ya. Pak Lidosi tadi dipanggil-panggil kemana aja Pak? Ya, itu dia. Saya baca ya. Sebab itu, hai saudara-saudara yang kudus yang mendapat bagian dalam panggilan sorgawi, pandanglah kepada Rasul dan Imam Besar yang kita akui, yaitu Yesus yang setia pada Dia yang telah menetapkannya, ya kan? Bagaimanapun sebagaimana Musa pun setia pada segenap rumahnya, sebab ia dipandang layak mendapat kemuliaan lebih besar daripada Musa. Sama seperti ahli bangunan lebih dihormati daripada rumah yang dibangunnya. Sebab setiap rumah dibangun oleh seorang ahli bangunan, tetapi ahli bangunan segala sesuatu ialah Allah. Dan Musa memang setia dalam segala rumah, Allah sebagai pelayan untuk memberi kesaksian tentang apa yang diberikan kepadanya. Tetapi Kristus setia sebagai anak yang mengepalai rumahnya, dan rumahnya ialah kita. Jika kita sampai kepada akhirnya, teguh berpegang pada kepercayaan dan pengharapan yang kita megahkan. Apa masalahnya Pak? Ini di ayat 1 aja dulu. Kita baca itu Bu, sampai berapa tuh bacanya? Kan ayat 1-nya begini. Sebab itu, hai saudara-saudara yang kudus, yang mendapat bagian dalam panggilan surgawi. Pandanglah kepada Rasul dan Imam Besar yang kita akui, yaitu Yesus. Nah, berarti ini Yesus ini Rasul atau Imam? Lah, suara Bapak kemana? Halo Pak? Ya, Suara, halo. Ya, kenapa? Ya, apa Pak? Berarti di situ sebutannya Yesus itu imam besar atau rasul, bukan Tuhan. Nah, itu ya. Nah, ini dia Pak ya, saya mau terangkan ya. Sebagai manusia, Yesus itu ya, di dalam diri Yesus itu dia merupakan imam besar agung. Buat Yesus itu imam itu di sini ditulis ya, kita coba buka ya. Imam ini ya di dalam huruf besar nih ya. Imam besar tuh ya, I huruf besar, B besar itu ini ya, yang memberikan syafaat ya. Sekarang kita baca di dalam ayat Ibrani 5-nya ya. Ya, ketika dia menjadi manusia banyak tugasnya Pak ya, banyak tugasnya. Pertama dia menjadi rasul atau nabi gitu kan. Rasul ya, lalu menjadi imam besar sebagai guru, sebagai anak Allah, sebagai anak manusia, sebagai apa lagi? Banyak Pak. Nah, yang dibicarakan di sini adalah imam besar. Imam besar ini adalah yang menjembatani hubungan manusia dengan Bapaknya, dan dialah pemberi syafaat itu. Jadi adalah naif sekali ketika dikatakan bahwa Nabi Muhammad itu dia memberikan syafaat, bahkan mensyafaati Isa gitu. Naif Ibu itu Pak, karena imam besar yang dimaksud di sini adalah imam besar agung ya, yang menjembatani sebagai perantara hubungan antara manusia dengan Bapaknya. Kenapa dibilang perantara? Kenapa dibilang perantara? Karena lewat darahnya itu Allah telah memperdamaikan hubungan kita dengan Allah gitu loh. Itu makanya dia disebut perantara. Ya, makanya dan perantara itu haruslah dari Tuhan sendiri sehingga dia berhak memberikan syafaat kepada kami. Kami berdoa kepada Yesus, lalu Yesus berdoa kepada Bapa. Tetapi itu dulu, Pak. Ya, di dalam Yohanes 16 kalau nggak salah ya, ada saatnya lagi ketika kalian berdoa meminta dalam namaku, tidak aku katakan bahwa aku akan minta kepada Bapa, gitu kan? Karena aku akan pergi kepada Bapa. Nah, sekarang dia sudah pergi kepada Bapa, kami nggak perlu lagi ya, Yesus nggak perlu lagi mengatakan aku akan minta kepada Bapa apa yang kamu mintakan, gitu kan? Kita langsung aja berdoa kepada Yesus, gitu loh. Nah, ini dia, ini maksudnya imam besar gitu, Pak. Ya. Halo? Halo, Pak? Halo? Dalam pengakuan Ibu tadi. Halo. Ya. Ya.
dalam pengakuan Ibu tadi, Ibu jelas-jelas mengatakan kalau Yesus itu hanya perantara menuju Bapa, kan begitu kan? Benar. Berarti yang menjadi Tuhan itu Bapa, bukan Yesus. Nah, sekarang kita baca aja ya, baca ayat aja ya Pak ya. Jawabannya ayat aja Boleh. ya. Karena penjawabannya ada di ayat gitu ya. Nih Ibrani 5 Boleh. ya. Ya, Ibrani 5 sebentar. Lebih baik baca ayat aja, jadi nggak repot-repot. Nah, imam besar itu apa sih? Sebab setiap imam besar yang dipilih dari antara manusia ditetapkan bagi manusia dalam hubungan mereka dengan Allah, supaya ia mempersembahkan persembahan dan korban karena dosa. Sebentar. Pio, mau kemana? Ya, sebentar ya. Ia harus dapat mengerti orang-orang yang jahil dan orang-orang yang sesat. Karena ia sendiri penuh dengan kelemahan yang mengharuskannya untuk mempersembahkan korban karena dosa. Bukan saja bagi umat, tetapi juga bagi dirinya sendiri. Dan tidak seorang pun yang mengambil kehormatan itu bagi dirinya sendiri. Tetapi dipanggil untuk itu oleh Allah. Seperti yang telah terjadi dengan Harun. Demikian pula Kristus tidak memuliakan dirinya sendiri dengan menjadi imam besar. Nah ya kan, Yesus itu ketika menjadi manusia, dia juga bersikap atau dia juga bertindak sebagai imam besar. Tetapi dimuliakan oleh Allah yang berfirman kepadaku, anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini. Ya kan? Jadi statusnya sebagai imam besar itu diberikan oleh Elohim sendiri. Ya, dengan mengatakan, anakku engkau kuperanakan pada hari ini. Sebagaimana firman-Nya dalam nas lain, engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek. Ya, lalu ayat 5 ya. Dalam hidupnya sebagai manusia. Nah, itu dia. Ya, sebagai manusia ini dia menjadi imam. Lalu ia telah mempersembahkan doa dan permohonan. Nah, itu sebagai manusia, sebagai imam dia berdoa dalam permohonan, dalam ratap tangis dan keluhan kepada dia Elohim yang sanggup menyelamatkannya dari maut, ya. Dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Dan sekalipun ia adalah anak. Nah, ini dia. Ya, walaupun dia itu adalah imam, tetapi dia ini adalah anak. Ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Nah, ini Pak ya. Yesus yang katanya imam ini, dia menjadi pokok keselamatan. Dari dialah pangkal keselamatan yang abadi itu bagi semua orang yang taat kepadanya. Oke? Dan dia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan Melkisedek. Gitu loh. Oke, yang pertama sekali yang di atas, Bu. Sebab setiap imam besar yang dipilih di antara manusia. Berarti yang dipilih di antara manusia. Benar, Bu? Iya, itu kan huruf kecil. Yesus kan tadi kecil. pengecualian. Iya, oke. Nantilah. Masalah huruf besar, huruf kecil itu nantilah. Ya. Sebab setiap imam besar yang dipilih di antara manusia. Berarti kalau di sini ada yang dipilih, berarti ada yang memilih. Yang memilih siapa, Bu? Apanya? Nah, sebab Kalau setiap imam dipilih antara manusia ditetapkan bagi manusia dalam hubungan mereka dengan Allah. Supaya ia mempersembahkan. Iya. Iya. Sebab setiap imam besar yang dipilih di antara manusia. Berarti kalau sini dia dipilih di antara manusia, berarti ada yang memilih di antara manusia. Siapa yang memilihnya, Bu? Bapak mau menyelewengkan nih. Nih ayatnya yang ini. Nih ayatnya. Dan tidak seorang pun yang mengambil kehormatan itu bagi dirinya sendiri. Tetapi dipanggil untuk itu oleh Allah, seperti yang telah terjadi dengan Harun. Demikian pula Kristus. Nah, ini bicara tentang kalau imam yang biasa, yang tadi dipilih di antara manusia. Tetapi imam buat Yesus, demikian pula Kristus tidak memuliakan dirinya sendiri dengan menjadi imam besar, tetapi dimuliakan oleh Dia yang berfirman kepadanya. Ya, dimuliakan oleh Bapa, bukan manusia memilih, Pak. Bapak mau framing. Anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini. Nah, kalau Yesus imam besar buat Yesus berasal daripada Elohim. Ini ayatnya. Sebentar, Bu. Kok saya yang dibilang memframing? Kenapa saya yang dibilang memframing? Yang screenshot siapa? Ya iya, tetapi kan Bapak ngambilnya ayat 1. Bapak kan ngambil ayat 1. Kenapa Bapak milih ayat 1? Kenapa yang nomor 5 Bapak nggak mau? Nah, itu kan bukan masalah. Ya. Kan bahwa
kita bacakan berurutan ayat 1, ayat 2, ayat 3. Kenapa enggak Ibu jadikan satu ayat aja, satu halaman itu? Yang pertama bicara tentang imam besar itu huruf kecil loh kan, antara manusia. Tetapi imam besar buat Yesus itu kan dikatakan, anakku engkau telah kuperanakan. Dia berasal daripada Bapa itu sendiri. Beda, makanya. Berarti Bapak itu beranak ya, Bu? Hah? Berarti Bapak itu beranak. Nah, Bapak beranak itu nggak seperti di tempat kalian ya. Beranaknya di tempat kalian itu ya. Bagaimana Allah punya anak kalau nggak punya istri. Ya, yang kalian pikir itu beranak itu adalah seperti kamu, istrimu membrojoli anakmu dari spermamu itu. Nggak kayak gitu. Ya. Nah anak buat Yesus ini di dalam Yohanes, nih dengar. Anak buat Yesus ini di dalam Yohanes 1, Bapak jangan ketawa. Ya, karena Bapak nggak ngerti. Ya, kalau saya kasih tahu dengerin. Ya, anak buat Yesus ini kan dikatakan firman yang menjadi manusia. Ya, sebentar, bukan Ibu. Bapak punya istri melahirkan. Enggak kayak gitu. Ini Ibu kemana-mana. Tadi kan kita bacanya dari atas. Kan Ibu tadi bilang saya nggak ngerti. Makanya saya bertanya. Kan begitu. Ya. Nah sekarang saya bertanya. Sebab setiap imam besar yang dipilih di antara manusia. Nah ini berarti kalau dia imam besar dipilih, siapa yang memilih? Yang memilih sebagai pihak yang memilih siapa, Bu? Lah itu kan dipilih di antara manusia, tetapi itu kan untuk yang manusia. Dia kan dipilih di antara manusia. Berarti siapa yang memilihnya, Bu? Iya, kamu baca sendiri, ditetapkan bagi manusia dalam hubungan mereka dengan Allah. Ya manusia yang memilih. Nah, itu dia. Masalahnya. Berarti yang memilih kan Allah sini, Bu. Ya. Bagi manusia dalam hubungannya dengan Allah, dalam hubungannya dengan Allah kok yang memilih manusia kok. Ditetapkan bagi manusia yang milih. Ini memang bukannya Yesus ya. Jangan mau potong-potong ayat ya. Jangan mau tepu-tepu ya. Siapa yang motong-motong ayat? Orang screenshot Ibu. Iya. Ini gimana ceritanya motong-motong ayat saya? Nah, sekarang yang ini berani baca nggak? Berani ya. Nah, berani baca. Ini belum ayat Ibu 5. Jawab lagi. Sebentar. Ya udah. Ibu dari 1 kenapa langsung lompat ke 5? Loh, karena itu kan udah selesai. Ya ini kan belum selesai. Sebab imam besar dipilih di antara manusia. Siapa yang memilihnya, Bu? Ya manusia. Nah, terus? Yang memilihnya manusia. Berarti ini ditetapkan bagi manusia dalam hubungan mereka dengan Allah. Ya. Berarti Allah ini manusia. Ya. Allahnya manusia. Hubungannya kan dengan Tuhan mereka. Nah, dengan hubungannya dengan Tuhan mereka. Kok ketawa sih? Kamu mau nanya atau apa? Bu, masa Ibu bilang Allah manusia? Lah, kan salah sebut. Kamu gaya banget. Ya dalam hubungannya mereka dengan Allah. Nah, terus masalahnya di mana? Jangan tunjukkan kebodohan. Berarti yang memilih di antara manusia ini adalah Allah, benar atau tidak, Bu? Kamu berarti memilih mereka adalah Allah. Enggak, yang dipilih dari antara manusia ditetapkan bagi manusia dalam hubungannya mereka dengan Allah. Udah. Iya, beginilah contohnya, Bu. Nih kalau presiden ya. Ini kita presiden ini dipilih oleh masyarakat melewat pemilihan umum kan begitu kan? Nah, yang memilih presiden otomatis rakyat seluruh Indonesia kan begitu? Ya. Nah, segini dia ada imam besar dalam konteks agama yang dipilih di antara manusia. Siapa yang memilihnya, Bu? Kamu mau tepu-tepu. Kamu kan mau tepu-tepu. Tepu-tepu nggak kena. Siapa yang nipu-nipu, Bu? Lah, ini kan ayat yang 5 kan ini bukan berlaku buat Yesus. Ini ayat yang kelima kalau Yesus yang memilih, enggak. Ayat yang kelima itu kan untuk Harun nih ya. Sebab imam besar yang pertama antara manusia itu adalah imam besar Harun. Tetapi buat Yesus itu beda. Ya. Demikian pula Kristus tidak memuliakan dirinya sendiri. Nah ini buat Kristus lain lagi. Ya, tetapi dimuliakan oleh Dia yang berfirman. Nah beda. Yang di atas itu untuk manusia. Tetapi di dalam ayatnya ini ya. Tetapi dimuliakan oleh Dia yang berfirman. Kenapa kamu mau tepu-tepu gitu loh. Ayatnya jelas ini. Ya ayatnya jelas. Yang screenshot Ibu. Saya cuma membaca yang screenshot Ibu. Kenapa saya bilang ya, tetapi kenapa kamu mau milih yang kamu mau saja. Ini kan nggak berlaku buat Yesus. Ayat yang 1 memang untuk manusia. Tapi kalau untuk yang lain kan bukan untuk ayat 5 kan bukan buat Yesus itu. Kalau buat Yesus yang memilihnya adalah Dia, adalah Elohim. Lah, bagaimana kamu mengatakan? Oke. Berarti tadi Ibu bilang yang memilih Yesus itu ada Elohim, kan begitu kan? Iya. Atau Allah kan begitu kan? Iya.
Ibu mengakui berarti Yesus ini bukan Tuhan karena dia dipilih menjadi imam besar oleh Elohim atau Allah. Selesai. Kata kamu kan? Kalau Coba kita buka rekaman. bahwa Coba. Elohim, bahwa enggak. Kata kamu kan itu kan dikatakan situ, anakku engkau telah kuperanakan hari ini. Nah, sekarang kita lihat ya, pernyataan anakku engkau telah kuperanakan hari ini. Kita langsung balik ke konteks yang Ibrani 1. Kita lihat Ibrani 1-nya. Apa sih maksudnya? Ibrani 1 jelas. Ibrani 3. Enggak. Nah, ya. Lah kenapa Ya, ibu kita baca. pindahin? Loh, enggak, ini satu konteks. Ya, maksudnya anakku engkau itu siapa? Yang memilihkan Elohim. Dia mengatakan anakku engkau telah kuperanakan. Nah, kita baca. Ya kan? Ini dia. Kami kan punya ini ya. Karena kepada siapakah di antara malaikat-malaikat ia pernah ia katakan, anakku engkau telah kuperanakan hari ini. Dan aku akan menjadi bapanya dan ia akan menjadi anakku. Dan ketika ia membawa pula anaknya yang sulung ke dunia, ia berkata, semua malaikat Allah harus menyembah dia. Nah, menyembah Yesus itu. Ya, Elohim mengatakan malaikat harus menyembah dia. Dan tentang malaikat-malaikat ia berkata, yang membuat malaikat-malaikatnya menjadi badai dan pelayan-pelayannya menjadi nyala api. Tetapi tentang anak ia berkata, nah itu dia. Ya, tahtamu ya Allah. Nah itu dia. Ya, sorry ya, kamu mau bohong-bohongin saya, nggak bisa, ya. Tetapi tentang anak, ia berkata, tahtamu ya Allah. Nah, anak yang anakku praktek itu adalah dia punya tahta. Ini Allah mengatakan kepada anak. Tetapi tentang anak, ya, Elohim mengatakan tahtamu ya Allah. Tetap untuk selamanya dan seterusnya. Dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Nah, itu dia, ya. Jadi jangan mau comot-comotin ayat orang seenaknya, ya. Tidak bisa. Ya udah begini aja lah, Bu. Iya, nggak bisa. Nih, Bu. Memang nggak bisa comot-comot ayat, dan siapa yang comot-comot ayat? Orang ibu yang screenshot, saya cuma tinggal bacain di layar. Ibu bilang saya tetapi kan comot-comot kamu ayat. maunya yang kamu mau sendiri. Kamu mengatakan bahwa itu kan, saya kan bilang ayat 1 ya, Ibrani 5 ayat 1 itu kan memang bicara untuk imam manusia. Tetapi kan untuk Yesus ayatnya yang kelima. Ayatnya yang kelima kenapa kamu nggak mau ambil? Saya mau nanya, Ya, kenapa kamu menghindari? Kenapa kamu menghindari? Iya. Bukan saya menghindari. Jadi kita membahas ayat per ayat itu kan satu-satu. Nih, enggak, Ibu seolah-olah 1 sampai 4-nya enggak Ibu baca. Langsung lompat ke 5, satu-satu lah kita baca. Iya. Nah, baca lagi. Nah, coba buka, tampilkan lagi. Lagi. Nah, ayo. Ya. Nah, sekarang. Ayo kita tampilkan lagi. Mana dia tadi? Yang mana tadi? Ibrani berapa tadi? Ibrani berapa tadi? 5. 5. Coba tampilkan lagi. Ya. Nah, kita ngikut aja. Kamu ngikut aja tapi jangan mau menggiring, jangan ini kayak seolah-olah kamu yang tahu. Kamu nggak tahu apa-apa. Ya. Bukan yang menggiring, Bu. Bahkan Ibu tadi ngomong Allah itu manusia, Ibu sembarangan ngomong. Loh, kan sudah saya kasih tahu. Kan anaknya itu siapa nih? Kan ini ayatnya, ini masih dalam Ibrani loh. Ini penulis yang sama. Ya, anaknya itu siapa? Sekarang... Anaknya adalah Allah di sini bilang kan. Anaknya itu adalah pemberi tahta, yang mempunyai tahta. Yang ngomong itu adalah bapaknya mengatakan kepada anaknya itu, tahtamu ya Allah. Kamu nggak ngerti? Ya udah. Sekarang buka yang ayat tadi. Ya buka yang ayat tadi. Ya. Siapa yang nipu-nipu orang? Ayat-ayat Ibu yang screenshot Ibu, siapa yang nipu? Ya, jadi kalau pertanyaan ini sebenarnya apa sih, coba mana yang ditanyakan semua Pak? Buka yang tadi. Pertanyaanmu yang jelas apa dulu? Pertanyaan apa? Iya. Ibrani 3 tadi. Ibrani 3, Ibrani 5 tadi itu. Kamu simpulkan aja pertanyaanmu apa di situ biar mudah gitu loh. Jadi kamu tanyakan siapa yang memilih atau gimana coba? Iya, makanya tampilkan dulu. Saya kan nggak hafal Alkitab. Kan kita punya kalian. Tadi Ibu Uti, siapa tadi namanya nih? Ibu Uti, nah, namanya kan udah ditampilkannya. Sudah dijelaskan Bu Uti, udah lengkap itu. Serasa pertanyaanmu coba diulangi lagi. Kalau kurang jelas apa lagi coba? Iya. Nah, dia maunya itu adalah manusia, tapi dengan cara comot ayat seperti Pak Juma, yang lain gitu kan. Ya biasalah lagu lama. Itu Pak, gini Pak. Yesus itu punya banyak julukan Pak. Nah, nih kita baca banyak julukannya Pak. Nah, ini ya. Sebentar kita baca ya. Ini ya, ini sebab setiap imam besar nih, lihat ya, imam besarnya huruf kecil. Ini merujuk kepada imam besar biasa ya. Saya kasih tahu duduk manis ya. Duduk manis kalau saya kasih tahu ya. Oke, yang dipilih di antara manusia. Ya, biasa. Imam besar biasa.
Ya. Ya dipilih oleh manusia ya. Oke. Oke, berarti Ya. ini imam besar biasa. Nah, Kenapa terus dalam manusia milih. Ibrani Manusia 3 milih. apa namanya? Ya Ibrani 3:1 tadi itu imam besar tuh katanya Yesus. Berarti Yesus Betul, itu imam besar biasa. Julukan Yesus tuh banyak, Pak. Yesus gelar banyak. julukan Ada berapa? banyak. Ada berapa banyak? Ya, ada berapa banyak julukannya? Banyak banyak julukan. Ya, berapa banyaknya? Ada 1 juta, 20 juta, 30 juta, berapa? Kamu ini Sebagai- sekarang udah ya, kan. ngawur dia. Nggak usah dilayani. Ya. Ya, jadi gini Kenapa? aja kesimpulannya. Kesimpulannya Ibu nggak bisa jawab pertanyaan saya. Itu Loh, aja kamu kesimpulannya. yang lain apanya nggak bisa jawab? Enak aja. Ya, Kamu coba yang tampilkan nggak tadi. terima. Coba tampilkan ayat Ibu yang tadi. Apa tadi? Ibrani Yang mana? 5? Ibrani 5. Sebab Ya. ini saya sudah tampilkan, kamu nggak lihat? Ini udah Sebentar. di depan mata. Kok- Sebentar, sebelum ya. Belum. Ya, sebentar ya. Kan Ibu sembarangan aja. Saya nggak lihat. Bleek lo. Oh, nggak bleek. Masa? Nih. Udah, Ya, udah setiap- 2 lawan 1 pun udah sebab- kebablakan. Sebagai gini Sekarang aja, sebentar, gini Pak. aja Sebentar, Pak. penjelasannya. Ya. Pak, sebentar saya ini ya. Oke, lanjut. Dia bilang, Nah, siapa yang duluan sekarang- ini? ya, dia bilang kebablasan ya. Sekarang saya mau kasih tahu ya. Yang di dalam Ibrani 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat itu bicara tentang imam besar untuk anak manusia biasa. Karena ditulis dalam huruf kecil. Tetapi untuk yang Ibrani 5 ayat 5 ini dikatakan demikian pula Kristus. Nah, ini bicara tentang Kristus. Imam besar bagi Kristus itu ya bukan diangkat oleh manusia. Ini kan jelas dikatakan tetapi dimuliakan oleh Dia yang berfirman kepadanya, anakku engkau telah kuperanakkan. Nah, sekarang penulis kitab Ibrani ini telah menulis kata anakku engkau telah kuperanakkan tadi apa tadi di dalam Ibrani 1 sudah dikasih tahu ini. Anakku engkau telah kuperanakkan itu artinya anaknya itu pemilik tahta. Ya, bapak dan anak itu sama-sama pemilik tahta satu. Saya sudah kasih tahu, kalau kamu nggak mau terima itu urusan Anda. Ini jelasnya. Ayat 1 Sudah jelas. Iya, Sudah kalau nggak mau jelas, tahu sudah ya jelas. urusan Anda. Sudah Ya, jelas, saya sudah jelas. Harus Jadi diterima nggak sama. penjelasan Bu Uti. Harus diterima Sudah ya jelas. sudah. Sudah jelas, Udah, Pak. begini. Apalagi yang mau Oke. ditanyakan coba? Ya, satu lagi saya minta sama ini kan 2 nih lawan 1, Bu Uti Wamena sama siapa nih? Sama Dajjal ya. Belum bukan bertanya, saya belum bertanya, belum. Ingat saya yang bertanya. Tolong tampilkan Bu ayat. Gantian bertanya, Pak. Gantian ya. Lah, ini kan saya sini tamu. Ini kan roomnya Kristen. Sama Kenapa? aja. Saya juga belum bertanya, saya juga tamu, Pak, sama Bu Uti. Iya. Saya juga tamu Bu Uti di sini. Gantian. Ya, dong. Ali Dosti juga boleh nih. Ada Ali Dosti. Ibu Resna, selamat pagi. Selamat sore, Bu Resna. Aduh, bingung. Saya mau tanya apa, Mbak Uti? Oh iya, Ali Dosti mah nggak tahu Mbak Uti apa-apa. malah dari pusing saya mah. Ya, silakan Pak. Sebentar. Bukan Dajjal. gini. Silakan. gantian bertanya Ya, gini sebentar. ya, Saya nggak akan bertanya. Cuman begini, saya cuman Anda menyampaikan sedikit karena udah dari tadi nggak bisa jawab Bu Uti. Jadi memang nggak salah kalau Bu Uti di ruangnya di Zoom-nya Bang Zuma mati keprek. Memang iya. Kenapa? Selevel Bang Zuma dengan Sejak ilmunya yang kapan tinggi. gue mati Apalagi kan keprek? gitu. Tapi apalagi sejak saya kapan aku mati gitu. keplek? Coba lihat, dengarkan ya, dengarkan semua debat. Dari apa yang saya dengar? Nggak pernah ya, yang ada Zuma. Ini siapa lagi nih? Satu lah tadi dialog sama sebentar Bu. Yang Ini ada. udah bingung aman. Yang ada. Kau bilang Ibu Uti dinikmati kutu keplek-keplek di ruangnya Zuma. Yang ada otaknya Zuma yang tidak bisa terima. Mungkin kebanyakan hafal sampai ini siapa nih? sampai tidak ada lagi ruang di dalam otakku yang bisa digunakan untuk menerima logika baru untuk muncul. Kenapa gue bilang gitu? Karena ada teori yang mengatakan, kalau kebanyakan hafal itu kapasitas otak lu akan berkurang. Saya bertanya ya, giliran ya. Bisa mengurangi. Giliran. Jadi kalau lu mau tanya, dengar sini. Coba nah. Kalau lu bertanya, kalau memang asas lu kalau mau bertanya betul-betul, seharusnya you dengar dan menerima jawaban yang orang lain beri. Iya, tadi aja Yuni udah habis, saya nggak tega aja. Statement tadi aja Yuni udah habis, saya balabalin Bu. Yuni habis, saya balabalin, saya nggak tega aja. You bilang you bertanya, you mau tahu atau apa?
Orang di mana-mana kalau ingin tahu dan diberi pelajaran, kalau yang ingin tahu betul-betul itu mendengarkan penjelasan dari orang yang ditanya, bukannya membawa logikanya sendiri masuk ke dalam sesuatu yang dipertanyakan itu. Sudah pintar. Kalau sudah pintar, jangan menggunakan perkataan bilang bertanya, oke? Ya, Ibu Resna ini pada jalan lebih baik Anda menjadi pengajar saja daripada Anda menjadi seorang yang bertanya, tetapi bermotifkan dengan kamuflase sebagai seorang yang bertanya. Saya jujur aja, Bu, ya. Sebentar. Yang ada saya rasa mau tertawa tahu. Kenapa? Dijelaskan dari ayat jangan sampai Z juga kau tidak pernah paham. Pantasan saja yang mustahadin itu. Kenapa? Coba gantian ingin tahu, makanya mereka mustahad. Tapi Anda tidak bisa. Iya, udah. Ini pertanyaan membunuh dengan cara yang baik seperti disuntik mati, Bu Tio. Ya, silakan ya. Mau bertanya Bu Resna. Bu Resna keluar. Orang sebentar, Bu. Oke, saya bertanya pada dua muslim. Pada dua muslim gantian ya. Bertanya dulu ya, ada pertanyaan. Ini penting. Begini, Pak. Menurut Bapak, cahaya itu benda mati atau benda hidup? Bapak Ali Dutski dan siapa satu nih, Pak Nebui, siapa ya? Oh, langsung ke. Ya, ngawur saya. Cahaya itu benda mati. Jawab, kenapa bilang ngawur? Jawab aja, Pak. Sebentar dulu. Silakan dua muslim di sini. Ali Dutski dan Pak siapa nih? Saya kalau pertanyaan saya nggak terjawab, saya nggak akan jawab pertanyaan apapun, itu aja. Tadi saya bertanya sama Bu Uti. Bukan saya nggak bisa jawab, saya nggak mau jawab. Sudah dijawab. Ya udah, tampilkan ulang. Ini Ibu dua, Bu Uti sama siapa nih? Ada bertiga sekarang nih. Gantian, pertanyaan saya gantian. Oke, gantian, nggak masalah. Bu Uti, kamu jelaskan sekarang. Saya bertanya tadi, kenapa nggak kalian jawab sekarang? Kemudian saya desak bertanya, kenapa nggak mau saya jawab? Kamu otaknya kemana? Ya coba tampilkan ulang. Nah, sampai jawab semua Bu Uti jelas. Konteks ayat Ibrani itu kan lengkap jelas Bu Uti tadi. Malah dengan konteks yang jawab. Kamu aja nggak bisa mencerna. Saya jujur aja ya. Di situ imam besar itu dipilih di antara manusia. Siapa yang memilihnya di antara manusia? Jawab. Orang pertanyaan simpel gampang begitu. Sekarang coba sekarang saya jawab dia coba. Saya ladenin ini. Allah yang milih Allah. Oke. Yang milih Allah. Berarti yang mana yang lebih berkuasa, Yesus atau Allah yang lebih berkuasa? Kamu tahu nggak Yesus itu siapa dulu, dari mana dulu dia? Saya tahunya yang tertulis di Alkitab Anda. Iya. Yang tertulis Yesus itu dalam Alkitab itu siapa dia? Coba sebelum menjadi Yesus siapa? Rasul, utusan, imam besar. Loh, saya bertanya asal Yesus itu dari mana dulu? Coba saya tanya dulu. Dari Bunda Maria melahir. Belum. Kenapa? Masih awalnya dulu. Awalnya sebelum jadi Yesus itu siapa? Sebelum jadi Yesus berarti dia di dalam kandungan belum lahir, belum brojol. Nah, ini dia. Nah, di sini kamu nggak tahu. Makanya perlu kamu tahu dulu panjang penjelasannya. Kalau kamu perlu tahu perbedaan di situ, Allahmu dan Allah orang Kristen itu berbeda. Allah yang kami sembah itu adalah roh. Oke, sebentar. Berbeda, Allahmu jelas berbeda. Begini. Saya tanya dulu. Allah orang Kristen itu sebelum menjadi Yesus adalah Allah. Adalah roh wujudnya ya. Allah itu adalah wujudnya roh. Sekarang Allahmu benar nggak roh? Wujud itu artinya apa, Pak? Ya. Bentuk, rupa. Wujud itu dalam bahasa Arab, wujud itu artinya ada, bukan bentuk seperti wujud yang bahasa Indonesia, paham? Bahasa Indonesia wujud apa coba? Ada. Cari kamu. Wujud artinya. Jadi wujud itu sesuatu yang ada. Keberadaannya ada begitu. Ini muncul lagi orang baru satu. Yang tadi Uti.
Kalau Ya, selevel siapa nih? saya nggak Pak bisa Ibe, kalian Pak kalahkan, Ibe. apalagi selevel Bang Zuma, ustadz-ustadz yang lain. Pak Ibe, apaan Saya itu? ini bukan orang Malahan ini saya bal-balin kok. Pertanyaan saya lepel. Nih Apanya lepelmu, yang- saya tanya lepelmu nih. Saya udah mati kutu loh, kamu cuma aja mati sama, nggak bisa Iya. menjawab sama saya. Alam itu roh atau enggak? Jat atau gimana? Jelaskan dulu. Jangan ngambang-ngambang dulu. Tadi SBT itu katanya apa? bertanya Tuhannya berbeda. Bisa nggak kamu buktikan kepada saya? Ngawur sana ngawur sini. Ngambang-ngambang apa? Bukan ngambang. Ini melain Allah loh. Ini udah Tuhan. 4 lawan saya ya. Ya, Dia ini Pak Ibe, berbeda. silakan Jelas pejuang alamu iman. SBT itu nggak ada dia. Karena Mulai dari tidak ada putih, bentuk, pindah tidak ke ini, lupa, pindah ke tidak itu. berwujud dia. Sebentar kita atur ya, Coba. sabar kita atur, Pak. Pak Dajjal sebentar kita atur dulu ya. Nah, ini mau bicara ini ya. Tadi saya sudah kasih tahu ya. Jadi keterangannya adalah itu jawabannya ya. Bahwa imam besar yang pertama itu adalah imam besar di antara manusia yang memilih manusia. Itu sama Nah, seperti itu Tuhan bukti. Nah, Itu dari bukti tadi nggak terjawab. Iya, tetapi kok nggak Selesai. terjawab? Udah dijawab nggak terjawab. Tetapi kalau untuk Yesus kan yang memilih Elohim sendiri. Anakku engkau. Nah, engkau berarti telah pertanyaan saya kuperanakan. kalau ibu sebentar, stop. Anakku Kalau engkau, bukti engkau mengatakan telah- yang memilih di antara manusia Elohim, Ya, anakku engkau telah kuperanakan hari ini. Nah, sekarang yang aduh siapa nih berisik begini? Ya, jadi anakku engkau telah kuperanakan hari ini di Ibrani 1. Siapa dia? Dia adalah Allah juga. Tahtamu ya Allah. Udah itu jawabannya. Buat Yesus tidak sama dengan imam besar yang huruf kecil. Itu masalahnya. Ya, udah dikasih tahu. Iya, Sudah udah kabur dia Buti, makanya kalau Oh. digebrak dia tuh kabur kalau pertanyaan seperti itu. Kalau ditanyakan Biasa tentang dia. eksistensi Allah pasti kabur mereka, Bu. Bauti. Coba lihat, Iya. lari dia. Kalau di bahasa Ibrani sama Yunani itu kan nggak ada huruf kecil, huruf besar. Lah terusan diterjemah jadi ada imam besar, I besar, B besar itu maksudnya dapat ide dari mana itu Mbak Uti? Coba. Kan tanya ini. rujukannya, nggak ada huruf besar, huruf kecil juga rujukannya sama. Kan kita merujuk kepada Tuhan, kan? Yang disebut, yang dimaksud, yang rujukan itu maksudnya yang dimaksud itu Yesus, ya terus aja terus besar. Karena merujuk kepada, kalau di dalam Alkitab, ya semua yang merujuk kepada Yesus, kepada Tuhan, kepada Elohim itu huruf besar. Nah rujukannya ditulis huruf besar. Nah kalau ditulis huruf besar itu ya rujukannya adalah kepada Yesus. Ketika dia tulis huruf besar, semua mengarah kepada Tuhan itu. Jadi kita lebih tahu kepada Tuhan itu. Ada juga ayatnya gini, Tuhan di atas segala Tuhan. Arti kan ada Tuhan, ada dua di situ. Tuhan sebagai Raja Manusia satu, Tuhan sebagai Allah, itu yang satunya lagi. Itu jelas, itu sudah jelas bukti lengkap kok. Nggak ada masalah, sudah jelas, sudah lengkap. Cuma dia janda mau dikabur dia kalau ditanyakan, coba mana dia tadi? Kalau sudah ditanyakan, digebrak, berani mereka. Iya, Pak Ibe, selamat sore Pak Ibe. Ini orang-orang baru semua nih, jarang-jarang masuk ya.